Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar di tema baru, yaitu tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan kali ini juga kita akan belajar pada subtema pertama, yaitu tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Adapun lagu tema pada pertemuan kali ini yaitu tentang lagu benda hidup dan benda tak hidup dengan nada lagu Makan Apa. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Benda hidup, benda hidup, benda hidup adalah hewan, manusia, dan juga tanaman. Ciri-ciri benda hidup seperti bernapas, bergerak, dan juga bisa berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak. Meja, kursi, dan lemari itu benda tak hidup. Terima kasih. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan aturan pembelajaran pada materi matematika ini. Yang pertama, pastikan duduk tenang dan istiqomah. Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Nah, nanti teman-teman bertanyanya bisa melalui Google Classroom atau melalui Ustazah langsung ketika kita pembelajaran melalui Google Meet. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan tema kali ini, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, karena di sekitar kita itu banyak sekali makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga benda-benda lain seperti rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Nah, di sekitar kita itu ada benda hidup dan ada juga benda tak hidup. Kita harus memanfaatkannya setiap hari dan kita wajib mensyukuri atas segala yang Allah ciptakan. Lalu subtema kali ini yaitu tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Nah, lingkungan di sekitar kita itu terdiri dari bermacam-macam benda. Ada benda tak hidup dan benda hidup. Nah, sekarang Ustazah akan informasikan ciri-cirinya apa sih benda hidup itu. Nah, tadi di nyanyian juga atau di lagu juga sudah ada ya. Yang pertama, ciri-cirinya bernafas. Yang kedua, bisa bergerak tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, bisa berkembang biak atau memiliki keturunan. Nah, dari ciri-ciri tersebut kita bisa ambil contohnya. Yang pertama, ada manusia.
Yang kedua ada hewan. Yang ketiga ada tumbuhan. Lalu ada benda tak hidup. Benda tak hidup itu adalah benda yang tidak dapat menjalankan proses kehidupannya sendiri, melainkan dengan bantuan orang lain atau bantuan mesin. Ya, benda tak hidup itu benda tidak hidup itu tidak dapat bergerak. Ya. Mereka, benda-benda tak hidup, bisa bergerak jika dibantu oleh manusia atau mesin ya. Contohnya, yang pertama ada meja. Meja bisa berpindah dari pembuat meja atau tukang kayu tersebut ke rumah kita dengan cara apa? Dengan cara diangkut oleh mobil dan bantuan manusia. Lalu kursi pun sama begitu. Selanjutnya ada mobil-mobilan. Mobil-mobilan bisa bergerak dengan bantuan batu baterai. Lalu ada mobil atau motor atau kendaraan lainnya bisa bergerak dengan bantuan mesin, tentunya menggunakan bahan bakar. Nah, kita bisa bedakan ya di sini. Jadi, jika benda hidup adalah benda yang bisa bergerak sendiri, tentunya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, benda tak hidup adalah benda yang bisa digerakkan oleh manusia atau dengan bantuan mesin atau lainnya, itu adalah ciptaan manusia. Selanjutnya, Ustazah akan mulai masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat bilangan. Tentunya ini adalah tahap ketiga dalam pembelajaran ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar mengidentifikasi lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat itu dari angka 50 sampai 100. Nah, adapun lambang bilangan itu terdiri dari angka-angka dan nama bilangan itu adalah sebutannya. Nah, di sini Ustazah definisikan kembali ya tentang apa itu lambang bilangan. Lambang bilangan adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut juga sebagai angka. Sedangkan nama bilangan adalah sebutan dari suatu bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya nilai tempat. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nah, nilai tempat ini mempunyai beberapa tingkatan. Ya, ada tingkatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Karena kita akan mempelajarinya nanti. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi nilai tempat suatu bilangan. Di sini ada angka 89. Angka 89 ini adalah lambang bilangan. Selanjutnya di sini ada tulisannya, yaitu 89. Nah, ini yang disebut dengan nama bilangan. Ya, jadi 89 ini nilai puluhannya adalah angka 8 dan satuannya itu adalah angka 9. Nah, di sini kita telah mengidentifikasi nilai tempat bilangan. Lalu yang kedua, kita akan mengidentifikasi nama bilangan, lambang bilangan, dan nilai tempat bilangan pada contoh benda hidup. Ya, di sini Ustazah punya contohnya. Nah, ini benda apa teman-teman? Ya, betul, ini adalah ikan. Ikan termasuk benda hidup karena yang pertama bisa bergerak,
ikan itu bernapas meskipun di dalam air dengan menggunakan insang. Selanjutnya, ikan juga bisa berkembang biak karena ikan adalah ciptaan Allah. Kita hitung bersama-sama ikan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Nah, ada 43. Nah, di sini kita akan identifikasi ya, bahwa di sini adalah tadi jumlahnya adalah 43. Itu adalah lambang bilangannya. Lalu nama bilangannya kita tulis 43. Jadi 43 terdiri dari 4 menempati nilai puluhan dan 3 menempati nilai satuan. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu 75. 75 dibaca atau ditulis 75. Ya, ini adalah nama bilangannya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi blok matematika. Nah, di sini sebetulnya begini teman-teman. Di sini tadinya tidak berwarna. Lalu kita warnai ya sesuai dengan angka di atas. Angka di atas itu adalah 75. Nah, untuk blok puluhan ya itu ada satu barisnya itu 10. Ya. Kita hitung bersama-sama. Satu baris 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu di blok satuan di situ kita warnai sesuai dengan angka satuannya yaitu 5. Kita hitung yang sudah diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 blok yang diwarnai. Jadi pastikan kita hanya mewarnai blok sesuai dengan bilangan di atas. Selanjutnya kita identifikasi. 75 itu 7 menempati nilai puluhan dan 5 adalah satuan. Jadi 75 sama dengan 70 ditambah 5. Lalu 7-nya menempati nilai puluhan dan 5 menempati nilai satuan. Nah, lalu ini proyeknya ya teman-teman. Proyeknya sama seperti pada contoh kedua tadi. Kita lihat bilangan yang paling atas ya. Di situ ada 78, ada 86 dan 94. Nah, lalu di bawahnya 78 ditulis, itu silakan teman-teman menuliskannya menggunakan nama bilangan. Lalu di bawahnya itu ada gambar benda hidup dan gambar benda tak hidup. Jadi teman-teman silahkan digambar lalu diwarnai ya. Yang diwarnainya itu sesuai dengan bilangan di atasnya.
Ya, setelah diwarnai, silakan teman-teman tulis bagian bawahnya. Yang menempati nilai puluhannya angka berapa dan satuannya angka berapa. Lalu, jadi angka tersebut adalah berapa ditambah berapa. Dan tuliskan kembali yang menempati angka puluhan itu angka berapa dan yang menempati angka nilai tempat satuan itu angka berapa. Ya, pastikan teman-teman menggambar terlebih dahulu lalu mewarnainya. Setelah diwarnai, setelah diisi semuanya, silahkan teman-teman kirimkan melalui Google Classroom. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar teman-teman dapat mengetahui nama bilangan sesuai dengan bilangannya, yaitu dari angka 70 sampai 100. Yang kedua, agar anak-anak lebih percaya diri dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai angka, yaitu dari angka 70 sampai dengan 100. Yang ketiga, agar anak-anak mengetahui nilai tempat saat belajar bilangan. Nah, pastinya tidak bosan-bosan untuk selalu belajar bilangan, ya. Lalu yang terakhir, agar anak-anak lebih percaya diri saat nanti, ya. Misalnya saat ini kita masih kebingungan Ustazah, tapi tidak apa-apa, ini adalah proses. Karena nanti ke depannya teman-teman pasti akan menemukan bilangan-bilangan bahkan nilainya yang lebih. Nah, adapun hikmah dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan itu juga, namun dalam hal yang berbeda dan cakupan yang lebih luas. Lalu dalam setiap langkah atau perjalanan kehidupan yang kita lalui itu semuanya mempunyai nilai tempatnya masing-masing. Jika kita berjalan pada suatu kebaikan, insya Allah nilainya akan berbuah baik. Dan jika kita berjalan atau bergerak pada hal yang keburukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Jadi tetaplah istiqomah dalam hal kebaikan. Nah, motivasinya pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas. Pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri, yaitu silakan teman-teman berusaha mengerjakannya sendiri, ya. Lalu informasikan kepada ayah bunda jika teman-teman butuh bantuan atau kesulitan saat mengerjakan proyek. Lalu pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Tetap semangat meskipun saat ini kita masih belajar di rumah, ya. Dan selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Google Meet, teman-teman.